Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Wulandari akan mempresentasikan paper seminar akuntansi keuangan dengan judul The Effect of Love of Money and Organizational Ethical Climate to Earnings Management Motivation, yaitu pada kasus PT Asuransi Jiwasraya. Adapun outline dari artikel ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Perusahaan-perusahaan besar pada saat ini jatuh karena terlibat dalam skandal keuangan perusahaan. Skandal keuangan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya praktik manajemen laba, baik itu pada perusahaan besar di Indonesia, bahkan perusahaan besar di dunia. Praktik manajemen laba di perusahaan besar yang paling terkenal yaitu kasus Enron, yang mengubah hutang perusahaan induk luar negeri untuk menggelembungkan pendapatan. Selain itu, ada kasus Elite Carpet yang mencatat pendapatan lebih cepat daripada seharusnya. Selain itu, ada Sunbeam yang pencatatan penghasilan yang besar dengan cara mencatat kembali pendapatan pada periode sebelumnya. Dan yang terakhir ada WorldCom yang mengubah laporan keuangannya, dan semua perusahaan ini berada di Amerika Serikat. Tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu praktik kasus manajemen laba yang terjadi di Indonesia adalah kasus pada PT Asuransi Jiwasraya. Dikutip dari Okazon.com, PT Asuransi Jiwasraya dikategorikan sebagai kasus korupsi berskala besar. Pasalnya, beberapa lembaga negara sampai harus ikut turun tangan dalam menangani kasus ini. Terdapat potensi kerugian dari kasus Jiwasraya sebesar 13,7 triliun, di mana salah satu fakta kasus PT Jiwasraya ini yang terungkap, yaitu Jiwasraya pernah melakukan modifikasi laporan keuangan pada tahun 2006, yang pembukuan yang harusnya dihitung rugi dimodifikasi sedemikian rupa oleh PT Asuransi Jiwasraya. Adapun rumusan masalah dari artikel ini, yaitu masalah yang disajikan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh love of money dan organizational ethical climate terhadap motivasi manajemen laba, dan hasil analisis kasus PT Asuransi Jiwasraya berdasarkan love of money dan organizational ethical climate. Selanjutnya masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Di sini landasan teori yang mendasari artikel ini, yang pertama ada agensi teori. Agensi teori berisi hubungan keagenan sebagai kontrak atau ikatan perjanjian antara prinsipal dan agen yang berisi pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen dalam pembuatan keputusan. Dikutip dari Jensen and McLean tahun 1976. Teori yang kedua yaitu Theory of Planned Behavior. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang berhubungan dengan niat seseorang melakukan perilaku tersebut. Dikutip dari Adzen tahun 1991. Selanjutnya, Earnings Management. Skipper 1989 merupakan orang pertama yang mendefinisikan tentang manajemen laba. Skipper mengatakan bahwa earnings management adalah suatu intervensi yang sengaja dilakukan dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Tetapi, mengingat adanya asimetris informasi antara manajer dan pengguna eksternal informasi akuntansi, seperti investor, maka ini menjadi kesempatan manajer untuk menggunakan kebijaksanaan mereka dalam mempersiapkan dan melaporkan informasi akuntansi untuk keuntungan mereka sendiri. Penggunaan kebijakan inilah yang disebut dengan manajemen laba.
Selanjutnya, the love of money. The love of money itu disingkat menjadi LOM yang didefinisikan sebagai derajatnya seorang individu menginginkan uang. Bahkan seseorang dapat menjadi terobsesi dengan uang. Ini dikutip dari artikel Cetcai tahun 2018. Uang merupakan instrumen perdagangan dan ukuran nilai. Bahkan bagi sebagian orang, uang menjadi motivator. Ini Tang dan Chiu tahun 2003 juga mengatakan terdapat 4 faktor khas dari skala etik uang, yaitu yang pertama ada sukses. Maksudnya di sini, sukses menjadi komponen kognitif untuk di mana individu memandang uang sebagai tanda keberhasilan. Yang kedua ada faktor kaya. Di sini mereka percaya bahwa dengan menjadi kaya, hidup mereka akan menjadi lebih baik. Yang ketiga ada motivator. Pada faktor ini, LOM atau love of money memotivasi orang untuk bekerja keras. Dan yang terakhir ada penting. Nah, faktor yang keempat ini, individu memandang penting uang sebagai faktor utama mereka dalam kehidupan. Selanjutnya, organizational ethical climate. Iklim etis organisasi merupakan hasil refleksi dari sikap manajemen dan perilaku-perilaku yang mengarah pada etika dan terdiri dari 3 konstruk multidimensional, di mana terdiri dari budaya etis organisasi, tone of the top, dan kepemimpinan etis. Ini dikutip dari Wardana tahun 2018. Selanjutnya masuk pada bab 3 yaitu metodologi. Artikel ini menggunakan metode yaitu survei literatur dengan menggunakan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, berita-berita, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan kasus yang dibahas, dan mencari referensi-referensi berupa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya masuk pada bab 4 yaitu pembahasan. Yang pertama, pengaruh love of money terhadap earnings management motivation. Individu yang memiliki tingkat love of money atau LOM tinggi akan melakukan apapun demi mendapatkan uang yang banyak dan juga bonus yang melimpah. Salah satunya yaitu melakukan praktik manajemen laba. Kaplan 2001 dalam penelitiannya menyatakan bahwa uang merupakan salah satu alasan manajer untuk melakukan manajemen laba. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wani 2018 yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara seseorang dengan tingkat LOM tinggi dan tingkat LOM rendah terhadap manajemen laba. Kemudian ditegaskan kembali oleh penelitian sebelumnya dari Wardana 2018 yang mengindikasikan bahwa LOM berpengaruh terhadap perilaku manajer dalam memutuskan untuk melakukan manajemen laba atau tidak. Selanjutnya, pengaruh organizational ethical climate terhadap earnings management motivation. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardana 2018 menegaskan bahwa karyawan dengan tingkat iklim etis organisasi tinggi akan mengurangi potensi manajer dalam melakukan manajemen laba. Sejalan dengan itu, individu yang berada dalam kondisi lingkungan organisasi tinggi dan kondisi lingkungan organisasi rendah mengalami perbedaan dalam persepsi motivasi manajemen laba. Ini dikutip dari Wani tahun 2018. Selanjutnya masuk pada kasus PT Asuransi Jiwasraya.
Dikutip dari kompas.com, kasus Jiwasraya ini bermula pada tahun 2002, di mana saat itu BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu karena melakukan manipulasi akuntansi atau windows dressing yaitu pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada tahun 2017, Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Hal ini tidak sesuai. Seharusnya jika ada pencadangan, maka saat itu seharusnya perusahaan menderita rugi, bukan laba. Dikutip dari CNN Indonesia, pada Mei 2018, pemegang saham baru menunjuk Asma Wisham sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan dan indikasi kejanggalan itu betul, yaitu laporan keuangan 2017 interim dari laba sebesar 2,4 triliun menjadi hanya 4,8 miliar rupiah. Selanjutnya, pada September 2019, kerugian menurun menjadi 13,7 triliun. Nah, November 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun. Akhirnya pada tanggal 15 Januari 2020, Kejaksaan Agung resmi menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya. Dari penjelasan di atas, analisis Love of Money dan Organizational Ethical Climate terhadap kasus PT Asuransi Jiwasraya, jika dikaitkan dengan love of money, maka tindakan korupsi yang dilakukan merupakan suatu keinginan, keserakahan yang bersifat materialistis. Selain itu, orang-orang yang terlibat dalam kasus ini dapat dikategorikan mempunyai love of money yang tinggi, di mana mereka mempunyai keinginan dan keserakahan untuk mendapatkan uang, sehingga melakukan segala cara untuk mendapatkan lebih banyak uang, termasuk melakukan manajemen laba. Karena uang merupakan salah satu alasan terjadi praktik manajemen laba. Selanjutnya, jika kasus Jiwasraya ini dikaitkan dengan Organizational Ethical Climate, maka dapat disimpulkan bahwa PT Jiwasraya ini memiliki Organizational Ethical Climate yang rendah, sehingga motivasi dalam melakukan manajemen laba juga semakin tinggi. Alasan PT Jiwasraya memiliki Organizational Ethical Climate yang rendah karena manajemen tingkat atas saja menunjukkan perilaku yang tidak etis, sehingga peluang terjadinya manajemen laba juga semakin besar. Sehingga kesimpulan dari artikel ini, yang pertama, potensi manajemen laba akan semakin besar terjadi apabila LOM seorang individu tinggi dan organizational ethical climate rendah, dan secara tidak langsung ini dapat membahayakan hasil kerja perusahaan. Yang kedua, individu yang memiliki LOM tinggi
mempunyai keserakahan untuk mendapatkan uang, termasuk melakukan praktik manajemen laba. Ketika karyawan merasakan iklim tidak etis di sebuah organisasi atau instruksi dari atasan, maka mereka cenderung meminimalisasi pentingnya etika perusahaan dan merasionalkan keputusan melakukan praktik manajemen laba. Dan yang ketiga, kesimpulannya yaitu menganalisis kaitan kasus PT Jiwasraya dengan faktor love of money dan organizational ethical climate, maka dapat disimpulkan bahwa kedua faktor ini berpengaruh dalam motivasi individu untuk melakukan manajemen laba. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.